Kisah Robin Hood dari Pantura. Munculnya sosok pemimpin di masa krisis peralihan kekuasaan, memenuhi kebutuhan rakyat dan menggulingkan kekuasaan feodal. Dilansir dari Historia ID, ditulis oleh Boni Triana. Hai. Dalam penelitiannya, sejarawan Anton Lukas mewawancarai banyak saksi peristiwa 3 daerah revolusi sosial di wilayah Karsidenan Pekalongan yang meliputi wilayah Brebes, Tegal, dan Pemalang pada bulan Oktober 1945. Beberapa saksi berkisah tentang peran lenggaung atau para jago yang mencitrakan diri sebagai kaum Republikan pendukung kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan Soekarno dan Muhammad Hatta di Jakarta 17 Agustus 1945. Anton Lukas merumuskan peran para jago tersebut sebagai ciri-ciri dari revolusi sosial pasca proklamasi kemerdekaan. Para lenggaung dalam revolusi 3 daerah memang sangat jelas. Merekalah yang memimpin aksi dombreng dan menyerang lurah-lurah semasa revolusi sosial di bulan Oktober, tulis Anton dalam bukunya Peristiwa 3 Daerah Revolusi dalam Revolusi. Mengapa lurah menjadi sasaran penyerangan dan apa yang dimaksud dengan dombreng? Pada era penjajahan Jepang, sebagian sumber daya dan bahan pangan dieksploitasi demi kepentingan perang Jepang. Takluknya kolonialisme Belanda di tangan Jepang tidak membuat keadaan lebih baik, justru semakin memburuk. Elit-elit lokal tetap berkuasa di bawah pendudukan Jepang, sementara masyarakat harus bertahan hidup dengan jatah beras pembagian Jepang yang sangat minim. Distribusi beras kepada Jepang seringkali tersendat pada tingkat birokrasi kecamatan dan desa. Alih-alih segera membagikan kepada rakyat, padi dibiarkan menumpuk di gudang. Kondisi tersebut tetap berlangsung setelah proklamasi kemerdekaan tiba, yang berakibat pada kelaparan, kekurangan yang dialami rakyat selama penjajahan Jepang tidaklah menjadi ringan, tulis Anton Lukas. Keresahan akibat kelaparan banyak terjadi di wilayah 3 daerah. Tuntutan rakyat kepada pamong agar membagi-bagikan beras tidak ditanggapi. Birokrasi desa tidak berani mengambil langkah apa-apa, seperti yang pernah terjadi di Kecamatan Moga, Pemalang Selatan, September 1945. Rakyat berkumpul menuntut pembagian beras, namun wakil camat enggan meluluskan permintaan rakyat, kendati kemarahan mereka kian memuncak. Peristiwa lain yang juga dicatat Anton Lukas dalam bukunya terjadi di desa Cerih, Tegal Selatan. Anton melukiskan kemarahan rakyat terhadap otoritas pemerintah desa Cerih sebagai percikan awal revolusi sosial di 3 daerah. Pada 7 Oktober 1945 malam hari, warga desa Cerih yang desanya miskin namun menjadi pusat gerakan radikal sejak era kolonial Belanda mengepung rumah Raden Mas Hardjowijono, Lurah Cerih. Hardjowijono bertahan di dalam rumah semalaman dan baru keluar rumah pada pagi harinya setelah warga mengancam akan membakar rumahnya. Dengan berpakaian resmi, Hardjowijono menemui warga yang marah. Bertanya apa kesalahannya. Warga desa Cerih kemudian melucuti pakaian lurahnya dan menggantinya dengan karung goni.
sebagaimana yang banyak dikenakan rakyat pada masa Jepang. Sementara itu istri lurah dikalungi seikat padi. Pasangan suami istri itu lantas diarak keliling kampung di bawah iringan suara gamelan milik lurah yang dimainkan serampangan oleh rakyat. Di sepanjang perjalanan mereka dihinakan dan diperlakukan seperti ayam, dipaksa minum air dalam tempurung kelapa dan makan dedak. Tulis Anton. Aksi seperti ini juga terjadi di tempat lain di wilayah 3 daerah. Polanya sama, mengarak pamong desa dan kaum feodal yang dianggap antek penjajah. Mereka menyebut aksi ini sebagai dombreng, meniru suara yang tercipta dari tetabuhan kentongan kayu dan kaleng yang dimainkan rakyat saat mengarak dan mempermalukan mereka yang dianggap simbol penindas rakyat kaki tangan penjajah. Penggerak dari aksi dombreng tersebut adalah para lenggaong yang memanfaatkan kosongnya otoritas kekuasaan di tingkat lokal di masa peralihan kekuasaan, seperti halnya keterlibatan Jawara Banten. Para lenggaong di 3 daerah bisa secara cepat diterima rakyat sebagai pemimpin karena kekecewaan yang terlanjur mendalam kepada Pangreh Praja. Para jago menampilkan diri sebagai jago-jago republik yang ingin membalas dendam atas perlakuan para pejabat semasa penjajahan Jepang dan berusaha merebut kekuasaan sewaktu ada kekosongan, kata Anton dalam bukunya. Dalam studinya mengenai revolusi sosial ini, Anton menemukan beberapa nama tokoh lenggaong yang memainkan peranan penting pada masa peralihan itu, antara lain Idris, pemimpin barisan cengkrong dari Comal. Yang paling terkenal adalah Syekh Sahyani alias Kutil. Barisan cengkrong di bawah pimpinan Idris beraksi menahan lurah desa Temuireng, memecat lurah Petarukan yang korup, dan membagi-bagikan kain yang mereka temukan di rumah lurah kepada rakyat. Sementara itu, Kutil terkenal sebagai pendiri organisasi Angkatan Muda Republik Indonesia AMRI yang bermarkas di gedung bekas Bank Rakyat Talang, Kecamatan Talang, Tegal. Kisah Kutil melegenda di kalangan masyarakat 3 daerah. Ayahnya berprofesi sebagai pedagang emas dari desa Taman dekat Pemalang. Kutil kecil sempat bersekolah sampai kelas 2 sekolah rakyat. Bekerja sebagai tukang cukur, meneruskan pekerjaan ayahnya berdagang emas kecil-kecilan di belakang tempat pangkasnya. Sebilah pedang panjang gobang tergantung di dinding sebelah kaca, ujar Lurah Kajen yang diwawancarai Anton Lukas pada 9 Februari 1973. Kutil kerap mengenakan peci hitam dan menurut kesaksian anaknya, dia juga bergiat sebagai guru agama yang disegani. Kutil bebas pergi kemanapun tanpa takut diganggu lenggaong, kendati malam tiba. Menurut Anton, ini membuktikan bahwa Kutil punya hubungan dengan para lenggaong yang membuatnya tidak pernah diganggu. Ia selalu mengucapkan Assalamualaikum bila memasuki rumah, kendati pun tidak selalu menjalankan ibadah sembahyang 5 kali sehari. Penduduk setempat menyebutnya santri yang berarti orang suci, tulis Anton. Harisma dan mitos yang berkembang tentang Kutil menjadikannya tokoh yang disegani serta menarik minat warga Talang untuk bergabung dengan organisasinya. Pengikut Kutil di AMRI terdiri dari para pedagang, penjual makanan, penjahit, petani miskin, tukang besi, dan penjual jamu. Tak jarang kekerasan bahkan pembunuhan terjadi di dalam aksi-aksinya.
Selain menjalankan aksi pelucutan senjata dari serdadu Jepang, Kutil juga membagi-bagikan kain kepada rakyat atas asas sama rata sama rasa. Aksi membagi-bagikan barang kebutuhan masyarakat itu terlihat bak lagak Robin Hood, bandit dermawan Inggris yang merampok harta benda orang kaya untuk dibagi-bagikan kepada rakyat miskin. Atas lakonya itu, para lenggaong yang sebelum masa perang selalu dilabeli sebagai kriminal diakui sebagai pimpinan secara formal legal di era revolusi. Kutil salah satu contoh tentang bagaimana seorang pelaku revolusi sosial merangkak naik status sosialnya dari jago kampung menjadi ketua organisasi revolusioner, bahkan dilantik sebagai kepala kepolisian oleh Badan Pekerja Tegal. Seperti tertulis di dalam karya Robert Crabb, Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta 1945-1949, dan juga disertasi sejarawan UI Soeharto, Revolusi Sosial Banten 1945-1946, suatu studi awal kelompok jago memainkan peranan penting dalam peristiwa revolusi sosial. Kekosongan kekuasaan yang disertai penderitaan rakyat akibat penjajahan Jepang mendorong kemunculan jago-jago lokal menjadi pimpinan dan menjawab kebutuhan rakyat, sementara mesin birokrasi formal mandek. Seperti kisah Kutil di Tegal dalam studi Anton Lukas, Haji Darip di Klender dalam studi Robert Crabb, dan juga C. Mamat di Banten dalam sejarawan Soeharto, kedudukan para jago memperlihatkan ciri yang sama dalam peranan massa pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kendati pada akhirnya aksi mereka dipadamkan pemerintah pusat sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan secara nasional, para jago, lenggaong dan jawara sempat berkuasa di masa peralihan yang lowong kekuasaan tak bisa dihapus begitu saja dari bingkai kisah revolusi nasional. Para jago-jago tersebut, menurut Eric Hobsbawm, bisa dikategorikan sebagai bandit sosial yang terlahir sebagai perwujudan gerakan kontra elit. Keberadaan mereka menjadi bagian kultur masyarakat kelas bawah, namun dilabel sebagai kriminal ketika berhadapan dengan negara atau penguasa di daerahnya. Tak mengherankan apabila Tentara Keamanan Rakyat TKR menangkapi mereka begitu kekuasaan nasional berhasil mengkonsolidasi diri hingga ke tingkat lokal. Seperti yang terjadi pada Kutil, pada hari-hari pertama usai proklamasi kemerdekaan menjadi tokoh sentral revolusi sosial di 3 daerah, justru harus menghadapi kenyataan pahit. Dijatuhi vonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Pekalongan pada 21 Oktober 1946 atas apa yang dia lakukan setahun sebelumnya. Kutil menjadi orang pertama di Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman mati setelah sempat melarikan diri karena agresi militer Belanda pertama. Kutil, sang Robin Hood dari Pantura, dieksekusi mati pada 5 Mei 1951. Demikian ahi-ahi, uhi-uhi, dan ihi-ihi. Wassalam.